Ya. Silakan, ini tema kita Bang. Sambil Ya. kita menunggu teman kita yang Oten yang mau buka kamera, silakan. Sopo menanti Yesus bangkit. Iya. Menurut Islam kan Yesus Isa diserupakan ya Bang. Betul. Siapa Bang yang menyerupakan Isa Bang? Siapa yang menanti Yesus bangkit? Yang menyerupakan Isa siapa Bang? Ini temanya. Takut. Ini temanya. Takut. Kok gitu? Quran Anda Ini kan ngomong. temanya. Isa Ini katanya nggak temanya. disalib. Oh takut. Kalau- Teman-teman takut nih penipu ini. Kalau Gini Nabi kalian Isa ikuti, yang gini kalian sebut gurunda. Gurunda penipu kalau ditanya nggak bisa. Siapa Kalau Bang menurut Nabi- Quran yang menggantikan Isa siapa Bang diserupakan? Kalau Nabi Isa yang disalib, maka Bani Israel akan menunggu detik-detik dia bangkit. Itu sederhananya. Andai saja Nabi Isa yang disalibkan, maka murid-muridnya Bani Israel akan menanti kebangkitannya. Detik-detiknya, detik-detik dia bangkit Nabi Isa dari kubur, pasti ditunggu sama pengikutnya. Pasti ditunggu. Tapi karena yang disalib ini bukan Nabi Isa, maka tidak ada murid yang menunggu. Itu jawabannya. Ayo, siapa yang menunggu Yesus bangkit dari kubur? Nggak ada, selain musuhnya, gitu loh. Tapi seandainya Nabi Isa yang disalib dan bangkit pada hari ketiga, maka seluruh Bani Israel pengikutnya akan menanti detik-detik gurunya bangkit. Gitu kawan, jangan sensitif dong. Emosian, ngamuk-ngamuk, kejang-kejang, nggak usah lah. Santai aja. Maryam, selamat malam. Apakah Anda yang mengandung Tuhannya Oten? Halo. Jadi pegangan dengan 100% kemurnian alami, ademnya Aqua, alirkan semangat kita. Aqua, ademin kita semua. Halo Maryam. Maryam. Nama Maryam, tapi nggak mau ngomong. Gimana dong? Halo teman Kretek. Kretek, selamat siang. Sorry maaf. Sorry. Ya abang, makasih. Hati-hati di jalan. Halo. Hati-hati di jalan ya. Janganlah main kick Bang. Makanya jawab pertanyaan Jangan tema. main kick. Justru saya mau ke situ. Jangan mental penjajah gitu loh. Oke. Jadi kalau Anda bertanya siapa yang diserupakan Nabi Isa, tanya kepada mereka yang menyalib. Gini loh bro, nanti akan ke tema itu kalau Anda bisa menjelaskan siapa yang menyerupai Isa. Iya. Kan bukan saya yang menyalibnya. Kata Quran loh itu. Anda kan katanya di Gurunda. Diserupakan bagi siapa? Ditanya Gurunda, kalau ditanya harus bisa jawab. Diserupakan bagi yang siapa? menyerupai Isa sehingga tidak disalib. Enak toh. Oke. Dengar. Saya jawab. Tapi otakmu nggak bisa. Karena otak babi gitu loh. Otak babi mana bisa terima. Baca Al-Qur'annya. Diserupakan bagi mereka, bukan bagi saya. Bukan saya menyalibkan. Jadi bukan bagi saya diserupakan Nabi Isa itu, bagi mereka. Nah, tanya ke mereka, diserupakan dengan siapa gitu loh. Kok tanyanya ke saya, kan aneh kau ini. Diserupakan bagi mereka, bukan bagi saya. Aneh kan?
Coba kau baca ayat suci Al-Quran itu. Iya, Baca kan dulu. diserupakan. Itu Diserupakan siapa bagi siapa? namanya? Entah Diserupakan bagi siapa? siapapun. Ya, siapa namanya? Diserupakan Loh, bagi siapa? yang nulis Quranmu siapa, bro? Yang nulis Quranmu siapa? Diserupakan Yang nulis bagi Quranmu siapa? mengatakan itu siapa? Aduh, betul-betul otakmu. Otakmu ini otakmu. Makanya kurangi makan babi. Contoh ya. Contoh. Bang Handi tidak menyalib orang itu, melainkan diserupakan bagi Bang Handi. Kau tanya sama saya nih, Bahlul, Bang Suma, itu diserupakan dengan siapa? Kan orang gila kau itu. Dia diserupakan bagi siapa? Bagi Bang Handi. Maka tanya Bang Handi, kah dia orang yang kau salib itu diserupakan dengan siapa? Tanya dia. Jangan kau tanya saya. Walakin syubbiha lahum, melainkan diserupakan bagi mereka. Nah, siapa mereka di sana? Bani Israel, orang-orang yang menyalibnya. Tanya ke mereka, jangan tanya ke saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang ini bisa hidup ya? Tapi itulah siksaan yang harus diterima di bumi yang gitu. Bang Handi ya diserupakan bagi dia. Lalu kemudian setelah diserupakan bagi dia, tanya ke dia, jangan tanya ke saya. Ini 4 penipu ini, teman-teman Islam. Nanti saya dikit ini. Saya nanti pas. Isa itu nabi yang Ya, diutus tahun berapa kepada Isa, Bani Bang? Israel. Kisah Isa tahun berapa ini botol-botol? Nah, ini kan kejadiannya pada saat penyaliban Gurunda penipu itulah ini kan. terjadi gitu. Lalu kemudian di luar Yahudi muncul Romawi. Romawi ini punya konsep Nabi Isa mati disalib. Padahal yang mati disalib itu yang diserupakan, yang kalian rubah namanya menjadi Yesus. Sederhana kok itu. Nabi Isa dulu baru Yesus. Yesus itu belakangan. Harus original teksnya yang Anda pakai. Namanya siapa? Yosua. Yosua itu bahasa serumpun dengan bahasa Arab. Maka Yosua adalah Isa. Nah, mana duluan? Isa atau Yesus? Iya duluan Isa. Yesus itu terjemahan belakangan muncul. Gitu aja kok repot. Jadi tuan rumah dulu. Tuan rumah itu menggunakan bahasa yang digunakan oleh kaumnya. Yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab, bahasa serumpun. Jadi Isa dulu. Setelah Isa itu terangkat, beberapa puluh tahun kemudian penulis-penulis dalam kitab kalian itu menuliskan kisah Isa dalam bahasa Yunani. Tahun berapa Bang Isa, Bang? Coba teman-teman Islam. Jadi Isa dalam bahasa Aram dikisahkan kembali oleh orang-orang Roma Yunani dalam cerita yang dikitabkan dengan kitab kanonik itu yang Anda gunakan hari ini gitu. Jadi Isa dulu baru Yesus. Yesus itu cuman menjiplak atau mengumpulkan cerita-cerita yang terjadi di tengah-tengah kaum Bani Israel yang membahas tentang Nabi Isa kami. Nah, ketika cerita-cerita Nabi Isa ini dikumpul-kumpulkan, digabung-gabungkan, jadilah kitab dijual kepada Roma Yunani gitu. Masa nggak paham? Jadi yang diceritakan dalam kitab kalian itu ada dua arah. Ada Yesus asli, ada Yesus palsu. Yesus asli inilah Nabi Isa. Yang palsu inilah yang kalian tuhankan hari ini. Nabi Isa diangkat ke langit. Yang menggantikan siapa? Yang kau sembah. Sederhana kok. Jadi siapa namanya? Kaulah yang tahu. Karena di Al-Quran mengatakan, walakin syubbiha lahum. Itu diserupakan bagi mereka. Berarti bagi mereka, bagi yang menyalib. Siapa yang menyalib? Ya kalian. Kenapa harus dikatakan kalian? Karena kalian yang menerima salib itu. Tanya kepada majikan kalian yang menyalib Yesus. Siapa yang disalibnya? Ya Yesus katanya namanya. Itulah penggantinya berarti. Makanya antara Islam, Yahudi dan Kristen itu ada ruang iman namanya. Ruang iman adalah ruang di mana kita tidak melihat dan kita percaya. Itu iman. Kalau langsung disebut di situ, dan ketika Nabi Isa diangkat, maka dia digantikan oleh siapa? Yudas. Tidak ada ruang iman. Itu hanya ada ruang histori. Tidak ada ruang iman jadinya. Jadi buat apa kita membahas itu?
Oleh karena ada ruang iman, maka Tuhan melihat ini hambaku yang berakal, ini yang tidak berakal. Maka kebenaran tentang penyaliban itu standarisasi untuk kita menemukan kebenarannya harus gunakan akal. Masuk akal enggak orang benar, orang yang soleh dibunuh untuk meloloskan dosa-dosa orang-orang kafir? Tidak masuk akal. Berdasarkan dalil, Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa pelaku dosa dengan membunuh orang benar. Itu jelas itu. Tidak ada orang ditebus dosanya menggunakan darah manusia, itu enggak ada, kecuali pemeluk agama penyembah dewa Molok. Itu jadi tidak bisa kau lolos di sana, enggak bisa. Nabi Isa dulu baru Yesus, itu pasti tuh. Yesus adalah tokoh yang dibangun oleh orang-orang yang menulis tentang seseorang yang pernah datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus itu adalah tokoh belakangan muncul. Yesus itu bukan nama asli Yesus itu. Itu hanya nama yang digunakan supaya sesuai dengan penuturan orang Roma Yunan yang menggunakan bahasa Yunani Koine. Maka yang tadinya Yesua, Iso, Isa, Yesus, Isus, begitu masuk ke Belanda menjadi Jesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Berakar kepada apa? Kepada Iso. Iso berubah menjadi Isus, berubah menjadi Jesus, berubah menjadi Yesus. Belajar dong. Jadi yang pertama itu Isa dulu. Oke? Yang adalah Yesua, yang adalah Iso dalam bahasa Aram. Itu tiga bahasa yang tidak bisa kau pisahkan itu. Itu bahasa yang digunakan oleh keturunan Abraham. Gak bisa kau campur aduk. Sedangkan bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa penjajah. Kitabmu ditulis untuk kaum penjajah, maka menggunakan nama Isaus. Isaus. Yang tadinya Iso ditambah us karena bahasa Yunani kuno. Itu yang Anda harus tahu. Nah, jadi kalau Anda bertanya siapa yang diserupakan, tanya kepada mereka yang menjual Nabi Isa ke barat. Siapa itu yang mereka jual? Yesus. Kok sama? Harus sama. Kenapa antara yang disalib dengan yang menggantikan kudu wajib sama? Makanya diserupakan. Yang namanya diserupakan itu kudu sama, nggak bisa tidak. Kamu diserupakan dengan kucing, ya harus sama, serupa. Entah itu serupa dengan kucingnya atau serupa dengan kamunya. Begitu. Jadi Isa, Yesus itu serupa. Kenapa serupa? Isa, Aramnya Iso. Akar Yunaninya berubah menjadi Isaus. Masuk ke Belanda menjadi Jesus. Indonesia Yesus. Jadi ini adalah orang yang serupa. Nabi Isa diselamatkan. Yesusnya, Isausnya yang menggantikan. Siapa yang menggantikan orang yang benar ini? Pemakan suap, penerima suap, pengkhianat yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Siapa dia? Pikir sendiri. Itu tidak mungkin Isa, tidak mungkin Iso. Tetapi namanya juga Iso, namanya juga Isa. Yes, makanya Bible pertama kali masuk ke Indonesia, terjemahannya Isa Al-Masih. Kenapa? Karena sebenarnya Isa Al-Masih di Islam dan Isa Al-Masih di Kristen itu sama. Diserupakan. Satu adalah asli, satu tidak asli gitu loh. Sederhana kok itu. Yang baru datang. Sebentar, Bang Ampe. Yang palsu yang baru datang berarti Yesusmu. Karena yang pertama itu adalah Yesua. Yesua dulu kan? Iso itu yang baru datang. Iso itu pintar. Iso yang asli. Iso yang asli. Yang asli itu Iso. Yang palsu tidak itu mungkin Yesus. Yang duluan Gitu. Bang Ampe mau berdiskusi dengan baik. Silakan buka kamera dulu. Kami turun. Ya, silakan Bang Ampe buka kamera dulu, Bang Ampe. Begitu kawan. Buka kamera tidak dulu. mungkin yang duluan. Buka kamera dulu Bang Ampe. Iya, bagus. Setuju. Setuju saya, setuju. Iya, yang baru yang turun. Iya. Oke. Oke. Baik. Duluan mana antara Yahudi dengan Kristen? Jawab itu dulu. Jawab itu dulu. Duluan mana Yahudi dengan Kristen? Itu jawabannya. Duluan mana Kristen dan Islam? Sabar dulu, jangan ke situ.
Duluan Ini kan bicara Kristen. Kristen dan Islam. Duluan Kristen kawan. Duluan Kau Kristen. kan Saya tidak udah jawab. berdiskusi dengan orang Yahudi. Saya sudah jawab Saya duluan tidak Kristen. sedang berdiskusi dengan orang Yahudi. Saya sudah jawab duluan Saya Kristen. berdiskusi dengan orang Islam. Jadi pertanyaanmu harus Aduh, kita menggunakan udah kamu Islam. dibawa, kamu nggak ada otak. Aduh, Kamu dibawa. hampir. Duluan mana Islam Kristen? Duluan Kristen. Catat itu. Cuman masalahnya Islam datang bukan menceritakan Isanya Kristen. Islam datang menceritakan Isanya Yahudi. Bukan Isa yang di Kristen yang diceritakan. Bukan. Isa yang diceritakan oleh Al-Quran adalah Isanya Yahudi. Isa yang lebih dulu datang dibandingkan Isanya Kristen yang disembah di gereja. Paham itu? Justru Al-Quran datang untuk meluruskan Isa yang dibengkokkan ajarannya oleh umat yang datang belakangan. Jadi kalau Anda bertanya siapa duluan Kristen dan Islam, lebih duluan Kristen. Kenapa? Karena penyesat itu kudu wajib hukumnya hadir pada saat Nabi Isa melakukan pengajaran Injil di tengah kaumnya. Wajib hukumnya. Siapa yang merapat ke Nabi Isa abad pertama? Kristen. Siapa penyesat yang datang kepada murid Yesus? Ya itulah dia. Penyesat itu datang pada zaman Yesus mengajar. Penyesat itu datang pada saat Yesus melakukan penginjilan. Penyesat itu datang pada saat Yesus mengajarkan murid-muridnya menyembahnya kepada Allah. Penyesat itu waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Berarti penyesat itu harus wajib hukumnya datang kepada murid Yesus. Siapa yang lebih dulu? Kristen. Iya. Kalau kamu diskusi baik-baik, buka kameramu. Open cam dulu biar ketahuan jenggotmu yang panjang itu, Ampi. Waduh. Buka kameramu. Saya turun. Kalau kamu diskusi. Kalau saya on cam bilang Suma buka itu juga masker. Biar Ya udah, enak, sudah kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, jilat jarimu sampai kau kenyang. Udah kau dibawa. Gak butuh di sini. Begitu saudaraku. Jadi Al-Quran datang meluruskan ajaran Isa yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir laknatullah. Begitu, jelas itu. Bukan Islam itu datang untuk gaya-gayaan, tidak. Islam datang meluruskan ajaran para nabi. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa duluan Islam atau Kristen? Ya duluan Kristen dong. Tapi kalau berbicara perpecahan antara Katolik dengan Ortodoks, ya Protestan, Katolik abad 11 dong. Protestan abad ke-16. Yang Katolik hari ini ya, Katolik yang ada hari ini ya abad ke-11. Protestan yang ada hari ini abad ke-16. Islam abad ke-7. Ya lebih duluan Islam lah. Tapi cikal bakal perpecahan Katolik dengan Ortodoks dengan adanya Protestan abad ke-16 itu berasal dari abad pertama. Yang Yesus wanti-wanti, Isa wanti-wanti agar waspada pada mereka pengikut nabi palsu. Nabi palsunya ada di abad pertama. Iblisnya ada di abad pertama. Pengganti Nabi Isa ada di abad pertama. Pengikut Nabi Isa yang palsu ada di abad pertama. Pengikut Alkitab yang palsu ada di abad pertama. Itu jelas itu. Islam datang untuk membersihkan itu semuanya. Begitu sudah. Hadapi kita pakai ilmu dong. Jangan pakai congor. Naik ke sini buka kamera. Hadapi kita dengan ilmu. Kita sajikan data-datanya. Tidak ada yang takut sama kalian. Justru kami umat Islam ini memang diutus oleh Allah untuk membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari ajaran yang menyimpang terhadap Nabi Isa. Ingat, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah diterangkan di ayat 33. Mereka yang disalib hanyalah mereka yang membuat kerusakan di bumi. Membenci Nabi Isa pada Rasul dan membenci Allah. Adakah kemudian Nabi Isa membenci Allah? Enggak ada. Adakah kemudian pengikut-pengikut Bani Israel yang membenci ajaran Nabi Isa? Ada. Saking bencinya sehingga mereka berupaya untuk membunuhnya. Itulah yang disalib. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah. Mereka yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah. Nabi Isa memerangi Allah enggak? Enggak. Siapa yang memerangi Allah? Memerangi utusannya.
Siapa memerangi utusannya? Ayo. Ada nggak yang memerangi utusan Tuhan di kalangan orang Kristen, di ajaran orang Kristen? Ada. Siapa dia itu? Yudas, Paulus, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Itulah mereka yang membuat makar. Salah satu di antara mereka lah yang menggantikan Nabi Isa di atas salib. Begitu saudaraku, onten longor, gitu. Supaya kalian paham. Anda kalau mau diskusi dengan Bang Suma, naik ke sini buka kamera, pakai ilmu. Pakai ilmu. Jangan pakai emosi doang. Naik ke sini tuh pakai ilmu, gue bilang. Ilmu yang penting. Silakan buka kameranya, jabarkan ilmu. Buka kamera, Ampi. Nggak apa-apa pakai masker juga. Atau pakai helm, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Silakan. Pakai apa? Buka kamera dulu. Kami turun ya berdua nanti dengan Gurunda. Ya, buka kamera. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Pakai helm nggak apa-apa. Silakan. Tidak, bilang deh buka di kamera juga supaya kita ini baku tatap. Ini sudah buka kamera ini. Iya, buka Tinggal itu buka maskernya supaya kita ini. Kalau saya buka masker, kelamin istrimu basah, nggak usah. Kenapa begitu? Begini aja. Kenapa? Kelamin istrimu basah kalau saya buka kamera. Udahlah, kau buka kameramu cepat. Kita mau diskusi, ayo. Iya, buka kameramu. Buka kamera. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Pakai masker juga nggak apa-apa. Kau nggak pakai masker nggak apa-apa. Ah, gitu dong. Nah, gitu dong. Pakai helm nggak apa-apa. Pakai helm. Udah kau. Apa? Ya perlihatkan wajahmu, Ampi. Sangat ketakutan sekali. Kenapa? Kenapa kok? Kalau begitu buka itunya dulu tuh supaya kita baku. Alah, banyak kali alasan. Orang Kristen kalau takut sama Bang Suma itu alasannya masker. Kau tahu. Pasti alasannya masker. Masa Saya buka kamera, saya buka koma, saya nantang kalian sedunia, mana ada saya takut. Ini buktinya nih, saya buka kamera, saya nantang kalian semua penyembah makhluk kuburan. Nggak ada aku takut. Nggak ada aku takut sama penyembah makhluk kuburan, mana aku takut. Yang takut itu tanda-tandanya ketika dia naik di komal saya, dia minta saya buka masker. Itu tanda-tanda takut itu. Aduh, kenapa begitu kau? Iya, karena pasti alasannya Bang Suma takut buka kamera, nggak mau buka masker, itu alasannya. Jadi nantang-nantang buka masker karena sudah tahu nggak mungkin Bang Suma buka masker, nggak mungkin. Maka alasannya naik ke sini biar sopaten dibilang. Tapi ujung-ujungnya setelah naik masker lawannya. Kamu kalau mau nonton saya, mau lihat wajah saya, silakan kau di Netflix buka film Doti. Doti kau buka, kau lihat muka saya di situ. Sebentar lagi film saya tayang lagi nih di studio di 21. Nonton lagi saya di situ. Ada apa dengan masker ributnya? Aduh. Cici yang dari Katolik naik, Cici yang dari Katolik, silakan naik, Cici. Minta multi, Cici. Enggak, dia si Ampi itu dia nggak mau buka kamera karena mukanya kayak gorila kan, itu udah pernah di ini teman-teman komentarin, makanya dia nggak mau buka lagi kameranya. Oh gitu. Macam gorila mukanya. Iya, serem mukanya kan. Bukan itu yang kayak singa jenggotnya itu yang begini. Iya, yang berjenggot itu Gurunda, yang berjenggot. Ya, itu. Aduh, Cici naik, Cici yang dari Katolik, Cici naik, Cici. Selamat siang, Bang Juma. Halo. Ampi terasa seperti kereta B2. Oh ya? Halo, selamat siang. Uli. Ya, selamat Ya, siang juga. Siang, dari mana ini? Katolik, Protestan? Halo. Protestan, Maluku, Barat. Katolik Protestan, Bang. Jaringannya enggak bagus. Tuna yang Jaringannya, Bang, jaringan. Beli jaringan dulu. oh ya.
Ya, jaringannya jelek. Ada yang jaringannya bagus tapi kita siap. Ini jaringannya bagus, cuman nyalinya yang tidak bagus. Penakut dia. Oh, nyalinya yang tidak bagus. Kau lihat saya buka kamera ini. Saya tidak takut kau semua. Ya sudah, buka kamera. Nah, gitu dong. Ya sudah. Kita diskusi ya. Jangan tutup lagi ya. Jangan ditutup. Coba kau buka Kita diskusi. Kita diskusi. Udah nggak usah ribut dengan masker. Ayo, saya bertanya. Nggak usah ribut. Bertanya. Nggak usah ribut dengan masker. Cuma Oke, sekarang saya silakan. bertanya dulu. Silakan. Itu saya bertanya dulu. Silakan. Di mana? Di mana menurut orang Yahudi itu Yesus tidak disalib? Coba cari dulu. Menurut orang Yahudi itu di mana Yesus tidak disalib? Di kitabmu sendiri. Tidak ada menurut orang Yahudi. Di kitabmu sendiri. Yohanes 13 nomor 1. Di Yahudi itu di Yesaya membuatkan Yesus mati. Yohanes 13 nomor 1. Baca. Di mana? Coba buka, coba baca. Yohanes 13 nomor 1. Coba kau buka, kau baca. Coba baca. Oke. Dengarkan, saya hafalkan samamu ya. Sabar semua. Kau ambil Suruh baca. Ya, silakan kau ambil bukumu itu. Bible, silakan. Kau sebut pula Alkitab. Pret. Alkitab sopaten. Saking hebatnya ajaran Nabi Muhammad, diambil kata Alkitab itu untuk kitab mereka. Karena kalau tidak pakai kata Alkitab, nggak nampak seperti firman Allah kan. Makanya dia berkamuflase. Buku dari Yunani disebut Alkitab. Mau muntah. Silakan biblosnya dibacakan. Yohanes 13 nomor 1. Yohanes 13 nomor 1. Gitu dong. Kalau mau jadi murid, naik ke sini pelan-pelan, buka kamera, bertanya yang sopan sama guru, begitu. Jangan kejang-kejang. Dan ada orang takut. tidak ada orang kejang-kejang semua. Ya makanya. Yohanes 13 sabar ya. Yohanes 13 ayatnya ke Ayat lagi nomor. Macam Al-Quran aja. Pantang. mohon aku punya Al-Quran itu tidak ada ayat-ayatnya itu. Ya, nenekmu kiper. Udah kau baca, jangan kau bikin gerakan tambahan. Semua kok kenapa penakut begitu? Penakut pula kau itu. Kau hidup di mana? Kau ada di tidak mau buka petaka. masker. Nanti istrimu berair kalau saya buka Yohanes masker. 13 ayat yang pertama. Nomor 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah. Buka mic-mu. Woi, naga gurun, buka. Mic-mu buka. Moncong koi. Nah, gitu Ayo dong. baca. Kau yang baca tuh, Yul. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih di dunia ini kepada Bapa. Udah kan? Sebelum sahabat, dengarkan. Dan ia sabar dulu. Naga surga dengan. Udah selesai tuyul. Kau itu mengeja, tak pernah baca Bible rupanya kau. Sudahnya. Tak pernah baca Bible. Bilang tidak mati di sini. Makanya dengarkan gurumu menjelaskan. Sebelum hari Paskah, dengar. Sebelum hari Paskah, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Kalau Yesus harus berpindah. Dia mati. Mana mati berpindah itu apa, tuyul? Beralih. Mana ada mati di situ? Hei. Dia tidak. Mana ada mati di situ? Inilah kau ini, naga gurun. Dengarkan baik-baik. Yesus mengetahui.
Yesus Naga gurun mengetahui ini bahwa kalau dia akan ditanya. beralih, tapi waktu itu dia belum beralih. Beralih kemana? Dia Beralih kemana? disalibkan itu baru dia beralih kepada Beralih Bapaknya. kemana? Beralih ke dunia orang mati Kepada atau beralih ke Bapaknya, Bapak? tapi waktu itu dia baru beralih, tapi dia Berarti menjalani bukan hukuman ke mati dunia dulu. orang mati kan? Dia menjalani hukuman mati dulu, baru dia Naga beralih gurun, kepada Bapa. dengar, Makanya di dalam dengar. di Naga dalam gurun, salibnya dia dengar. berkata, sudah selesai. Naga Itu pekerjaannya gurun, sudah selesai. dengarkan. Semua kau tukang penipu. Yesus yang asli mengatakan sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa dia sudah tiba waktunya berpindah dari Orang dunia Yahudi ke itu Bapa. Yesus bisa atau tidak? Ini tidak menjelaskan. Naga gurun, dengarkan saya. Pas ini Dengar. tidak menjelaskan apa. Naga gurun, dengarkan saya, dengar. Yesus sudah tahu bahwa Moncong babi. sebelum Paskah datang, Moncong babi. dia sudah tiba waktunya untuk berpindah dari dunia ke Bapa, bukan dari dunia ke orang mati, dunia orang mati. Beralih. Paham kau situ? Hei! Oh, itu naga gurun. Udah kayak gitu modelnya. Tuyul! Apa kau semua? Sudah kau dengarkan baik-baik, gurumu menjelaskan. Yesus tahu sebelum Paskah sudah tiba. Itu kan mengganggu terus kau. Ini gurun ini, naga gurun, bahlul, tolol, dungu, muka kayak gembel. Dengar dulu. Dekil, dengar. Di situ sudah dijelaskan. Yesus tahu. Dengar dulu. Dengar dulu. Satpam gembel. Dengar. Yesus sudah tahu sebelum Paskah. Ya Allah ya Karim. Yesus sudah tahu sebelum Paskah sudah tiba waktunya dia harus berpindah. Iya, tetapi dia harus menyelesaikan pekerjaan itu sampai disalib. Loh, sebelum Paskah Tuyul, sebelum Paskah dia sudah harus pergi. Sebelum Paskah dia mengetahui tapi dia belum beralih. Dia mengetahui sudah tiba waktunya untuk berpindah. Dari dunia kemana? Dari dunia kemana? Waktunya tapi belum berpindah. Sudah tiba waktunya untuk berpindah dari dunia kemana? Dari dunia kemana? Dari dunia kepada Bapa, tetapi dia harus menjalankan peristiwa penyaliban. Dari dunia ke Bapa kan? Dari dunia ke Bapa. Dari dunia ke Bapa. Dari dunia ke Bapa. Berarti bukan dari dunia ke dunia orang mati, betul? Suma begini, Suma. Hey, Suma, kau kan tadi dari dunia ke Bapa, bukan dunia ke dunia orang mati, betul? Ayat ini harus menjelaskan bahwa Yesus itu tidak mati, tidak dibunuh. Kau di sini Yesus tidak menjelaskan. Dengarkan saya, makanya ganti-gantian kita ngomong. Apakah menurut orang Yahudi? Kau ini bodoh. Kau tidak bisa dengar. Ini orang Yahudi. Yang menulis Yohanes itu orang Yahudi. Petrus muridnya juga mengatakan itu. Orang Yahudi. Apakah Petrus juga mengatakan itu. Petrus orang Yahudi. Petrus mengatakan Yesus juga tidak mati. Yudas juga orang Yahudi. Yudas di dalam Lukas 22:69, Yudas mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Gitu. Jadi yang mengatakan kemudian bahwasanya Yesus terangkat sebelum mati adalah penulis Yohanes, penulis Lukas, kemudian Yudas sendiri yang mengatakan kalau Yesus terangkat ke langit sebelum penyaliban terjadi. Begitu. Naga gurun ke langit karena sudah melakukan peristiwa penyaliban. Naga gurun, dengarkan.
Dengarkan, naga Kau gurun, yang naga dengarkan. gurun, kau yang Di moncong babi, itu dalam moncong di babi. dalam Lukas Moncong 22 babi. 69 yang diserupakan dengan Isa berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk Di di atas mana di di sebelah. Al-Quran tidak ada orang diserupakan Lukas itu siapa? Lukas 22 nomor 69. Begitu naga Tidak bisa gurun. menjelaskan siapa yang diserupakan. Naga gurun baca Al-Quran Lukas 22. Coba naga gurun kau baca Lukas 22 Al-Quran nomor ini Al-Quran tapi tidak 69. bisa menjelaskan siapa. Begitu. Itu dalilmu, Bibelmu sendiri yang mengatakan itu, Moncong. saudara. Naga Moncong. gurun, kitabmu di dalam Lukas Karena memang Al-Quran itu tidak 22:69. mampu menjelaskan. Tuh. Kau bisa baca Lukas 22:69 enggak? Al-Quran tidak mampu menjelaskan dirinya. Lukas Pakai Alkitab 22:69 enggak? Bisa enggak? Harus Bisa tidak kau baca Lukas 22:69? Berani enggak kau Al-Quran baca? tidak mampu menjelaskan Sudah. dirinya sehingga ia harus Ular gurun, naga gurun, kamu tidak layak diskusi samaku. Kau diskusinya sama kambing yang jenggotnya sama dengan kau. Begitu sudah. Ya, teman-teman sekalian. Jadi dia hanya bisa diskusi dengan kebencian karena memang dari dulu dia itu blow on. Penghujat dia itu, teman-teman. Kenapa saya panggil dia sebagai naga gurun? Karena di surganya nanti ada perang naga. Nah, dia siap-siap jadi naga itu, janggutnya lihat. Halo. Siang, jaringannya bang, jaringan Anda ini sulit. Leonardo Sanjaya. Iya bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa khabar Bang Zuma? Lama tak jumpa dengan Bang Zuma lah. Masya Allah. Bang Jo. Ya saja bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Mohon maaf Runda. Beliau beliau bersama pejuang. Ya, beliau boleh dari Zoom, beliau Bang Leonardo. Islam beliau. WL-nya sudah berakhir Runda, diperbarui lagi. Teman-teman hampir menyentuh 1M tetap layarnya teman-teman. Ayo serentak teman-teman ya. Jari jemari Anda untuk tetap layar berbarengan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Yuk, silakan. Sampai 100M. Sekarang sudah 801K. Diperbarui WL-nya Gurunda, sudah berakhir itu. Itu aja Gurunda. Oke. Ya, makasih. Baik. Assalamualaikum. Makasih. Oh, Bang Arif luar biasa, dia bisa tahu ya. Padahal aku aja yang atur di sini nggak tahu. Oke, silakan. Padang gurun, kalau Anda mau diskusi naga gurun, Anda yang baik-baik aja lah, ganti-gantian ngomongnya. Anda kayak orang kesurupan gitu loh. Diajari pakai data ini. Naga gurun kalau minta permintaan lagi silakan, tapi diskusi yang bagus lah. Minimal kalau Anda berbicara itu pakai data. Halo, selamat sore. Salah, maaf salah. Oke, makasih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bang.
Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo Bram. Halo saudara Bram, selamat siang. Salah Hendrik Kak Bang Suma telepon Kak. Mantap. Iya, selalu turun. Sehat-sehat Ki. Iya. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Teman-teman, kalau memang sudah ada, kita istirahat dulu ya. Kita juga mau ada perjalanan menuju ke gunung. Nanti kita jumpa lagi insya Allah. Halo, lagi abang kita ini. Halo, selamat siang. Saudara Immanuel. Enggak sanggup berdiri kuat. Tidak kuat berdiri di hadapan Bang Suma orang-orang ini. Kecuali dengan modal congor. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Terima kasih sudah tembus 1M. Wah, keren kali kawan-kawan saya memang. Kasih sudah 1M ya teman-teman. Halo, selamat siang saudara Tony. Halo, selamat siang Bang. Dari Katolik, Protestan. Mohon maaf Bang, saya Muslim juga Bang. Cuman saya minta saran sama Abang nih. Iya. Saya ini Saudara Uli ini tinggal di mana kok jaringannya suka gangguan ya? Di mana abang? Jaringannya error. Bang Juma pernah jaringan jelek. Protestan atau Katolik abang?
Halo? Halo? Semburu, syukran, udah jumpa. Ini yang berlangganan kalau hadir di Komal langsung jadi orange semua ini tulisannya. Keren, keren, keren. Mantap. Halo saudara Uli. Halo. Halo. Uli, 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 Uli. Uli, Uli. Udah selesai dia teman-teman. Nggak bisa bergerak lagi. Bang Uli ini udah mulai, makasih, Masya Allah, luar biasa. Thanks ya teman-teman sekalian. Halo, selamat siang, sore. Halo. Halo si boy. Halo bang. Halo. Makasih Dinda Al, thank you. Halo, selamat sore. Halo. Maaf Bang, salah. Lagi tap. Siap. Oke abangku, thank you. Tap terkait. Maaf Bang. Siap. Iya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Error. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo Bang, Bang Joy. Bang Joy Arya. Halo. Halo kawan-kawan. Makasih saudara Cilacap bercahaya. Syukran. Orang-orang yang mau dialog dengan baik-baik udah jarang beredar. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Saudara Freddy. Selamat siang, halo. Pak. Siang juga. Oke. Silakan buka kameranya. Waduh, enggak bisa ya. Gimana dong? Ini aja, bisa enggak? Enggak usah buka kamera.
Di bawah ini teman-teman kita ini abangku, mintanya kita buka kamera gitu loh. Itu masalahnya. Baru. Oke deh, next time ya. Next time ya. Oke. Thank you, ya. thank you. Ya. Makasih abang, makasih. Halo, selamat siang. Halo, saudara Agnes. Halo, assalamualaikum. Halo juga. Wassalam. Pencet, Bang. Oke, makasih bang, makasih. Thank you. Halo, selamat siang. Saudara Ronald. Ya siang juga bang. Katolik abang? Iya. Mohon buka kamera boleh ya? Ya, saya buka kameranya bang. Tapi saya mau nanya dulu ini. Oke. Silakan. Maksudnya yang abang sematkan di atas itu maksudnya kayak mana itu? Siapa yang menunggu kebangkitan orang yang disalib pada hari Jumat? Siapa yang menunggu kebangkitannya pada saat dia diberitakan disalib? Yang menunggu untuk bangkit siapa pada saat itu bang? Orang tuanya, keluarganya, murid-muridnya atau siapa? Nah ini sebelum saya jawab saya tanya kembali kepada abang nih. Kalau menurut abang itu siapa yang menanti abang? Kalau yang di dalam Al-Quran tidak ada yang menanti. Tapi kalau di Bible yang menantinya itu adalah musuh-musuhnya Yesus. Orang-orang jahat yang menantinya bangkit. Itu bang. Orang yang jahat yang menunggu kemudian kebangkitan Yesusnya. Kenapa turun? Mon, tadi minta permintaan Mon. Makasih Ukhti, sehat selalu. Mau naik ya? Bismillah. Batal lagi. Tadi yang Katolik ini kenapa minta jawaban habis itu lari? Harusnya tinggal dulu bang, bahas itu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oke, teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita mau perjalanan menuju ke gunung. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore bang. Katolik, Protestan? Muslim bang. Alhamdulillah.
Tak ada lagi ya teman-teman, kita istirahat dulu boleh, sambil kita menuju ke jalan, menuju ke gunung. Malam kita jumpa lagi gitu ya. Kan kita sudah mulai dari pagi tadi kayaknya. Sengaja saya agak live cepat karena sore ini rencananya tadi habis zuhur kita udah berangkat. Tapi karena tadi guru-guru kita minta jangan ditutup dulu, makanya kita lanjut sampai sekarang gini. Nah, oleh karena itu kalau memang sudah tak ada lagi dari Oten yang mau berdiskusi dengan kita pamit, kita tutup dulu. Nanti sebentar malam kita jumpa lagi. Itu tentu dengan masih tema yang ini. Siapa yang menunggu Yesus bangkit? Keluarganya kah? Tantenya kah? Pamannya kah? Atau siapa? Gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada yang menunggu, lalu kenapa kita mengheboh? Belakangan muncul heboh-hebohan bahwasanya oh ada yang menunggu dia bangkit pada saat itu, tantenya, omnya camping di sebelah kuburan untuk menunggu ponakannya keluar. Apakah itu betul? Ternyata sepi pemberitaan. Berarti itu nggak ada. Nah, lalu kemudian besok kita bahas lagi temanya siapa yang keluar dari kubur. Itu ya. Kalau kemarin berbicara tentang awal mula kejadiannya, kemudian hari ini, kemarin itu Jumat yang apakah salah arah, Jumat Agung yang salah arah. Hari ini kita membahas tentang siapa yang menunggu detik bangkitnya Yesus. Besok kita akan bahas lagi siapa yang keluar dari kubur ini. Setelah tidak ada yang menunggu, kok tiba-tiba ada yang nongol keluar. Begitu teman-teman sekalian. Iya betul, kita mau ke RHB, Rumah Hobbit Bolangi. Itu teman-teman. Ini banyak permintaan, tapi Muslim paling juga naik diam, salah tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kan? Nah, iya kan teman-teman? Gak salah kan aku mengatakan apa yang aku beritakan barusan? Ya kan? Nah, itu kan? Ya, mending kita tutup ya. Nanti kita jumpa lagi sebentar malam. DM atau chat teman-teman kita yang non muslim yang berteman di TikTok, sampaikan sebentar malam untuk hadir. Temanya sederhana kok, gampang kok temanya ini. Boleh ya teman-teman, jumpa lagi kita sebentar ya. Untuk saat ini kita menutupkan dulu komal. Kita menutupkan komal dan menutupkan pertemuan kita. Gitu teman-teman. Kita akhiri. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung live ini ya. Baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Dan saya minta maaf ketika ada kata atau ucapan bahasa tubuh yang kurang mengenakan. Yang pastinya melalui komal ini kita mendengarkan beberapa materi yang sangat penting. Ternyata nggak ada yang menunggu Yesus bangkit. Jadi misalnya besoknya pasca menurut mereka bangkitnya besok. Hari ini anteng-anteng aja, nggak ada yang hiruk pikuk, nggak ada yang heboh, nggak ada yang menanti. Aduh besok ini sedikit lagi ya, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 jam lagi, 10 jam lagi. Kayak apa? Kayak Piala Dunia kan, finalnya kan Indonesia lawan apa gitu. Indonesia lawan Argentina misalnya kan. Pasti orang menunggu. Jangankan sehari sebelumnya, ya setahun bahkan 2 tahun, 3 tahun sebelumnya manusia udah menunggu Indonesia lawan Argentina. Itu kan artinya sesuatu yang sangat luar biasa. Ini ada manusia keluar dari tanah pada hari ketiga, tapi tidak ada yang menunggunya, kan itu sesuatu yang aneh gitu loh. Iya kan? Sesuatu yang agak aneh.
Sesuatu yang luar biasa yang menghebohkan dunia barat. Ada Tuhan yang keluar dari kubur, tapi yang menunggu detik-detik keluarnya tak ada. Keluarnya kagak, muridnya kagak, tetangganya kagak. Yang menunggu cuman musuh. Cuman musuh yang menunggu. Sedangkan sebelum dia pergi dia mengatakan, angkatan jahat minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, angkatan jahat ini yang menunggu. Murid-muridnya yang angkatan benar menunggu enggak menunggu. Lukas 24 nomor 11. Enggak menunggu murid-murid. Malah ketika dikatakan, mayat itu sudah tidak ada di kuburan loh. Murid-muridnya mengatakan apa? Itu hanya omong kosong. Berita omong kosong. Meskipun demikian, nomor 12, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi ke kubur dan berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya Petrus pun tidak menunggu. Artinya Petrus pun tidak menyadari bahwasanya ada janji gurunya untuk bangkit hari ketiga. Petrus tidak tahu. Berarti itu ucapan-ucapan bangkit hari ketiga anak manusia itu hanya diberikan kepada manusia-manusia jahat pada saat itu. Makanya tak ada satupun murid keluarganya yang menunggu detik-detik kebangkitan. Begitu saudara-saudaraku sekalian ya. Nah, ini menarik. Masih ada satu sesi sebentar malam kita bahas, kita lanjutkan supaya teman-teman japri atau kirim DM kepada teman-teman kita yang pendeta, pastor untuk hadir di sini membahas ini. Begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf terkhusus kepada saudara-saudara saya yang Kristen. Bila mana penyampaian saya, ungkapan saya, kalimat yang saya sampaikan, data dari Bible yang saya uraikan dan ayat suci Al-Quran yang saya sampaikan, karena kebenarannya membuat saudara hati punya saudara hatinya sakit atau tersinggung atau apa, saya minta maaf. Kebenaran itu nggak bisa dihentikan. Kebenaran itu harus selalu kita sampaikan karena itu perintah agama. Begitu ya teman-teman sekalian. Yang pada intinya diskusi ini, Qomal ini dibuat untuk supaya menjalin hubungan toleransi antar umat beragama agar menyampaikan sisi kebenaran yang ada, bukan sisi tipuan, doktrin, dogma, pembodohan, bukan. Tetapi benar-benar kita merajut toleransi antar lintas agama untuk supaya Anda hadir di sini membahas tentang kebenaran yang ada di dalam kitab saudara. Di antaranya ini, di antaranya kenapa harus membahas ini? Karena Al-Quran saya juga membahas ini. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Lalu kemudian Allah mengatakan orang-orang yang kepada mereka mengatakan bahwasanya Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam itu disalibkan, Allah memberikan kemudian siksaan yang amat pedih, siksaan yang keras di dunia. Nah ini makanya dibahas sini. Jadi jangan dibatasi gitu ya. Jadi kalau Anda tersakiti dengan kebenaran yang saya sampaikan, saya minta maaf. Tujuannya hanya untuk pengajaran agar kita tidak saling sikut sama yang lain. Karena gerakan-gerakan yang dilakukan oleh misionaris itu sangat masif. Oleh karena itu agar disadari bahwa kami umat Islam pun tahu isi Bible Anda. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Sampai jumpa sebentar malam. Makasih yang sudah tap-tap layar, yang